Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang materi interferensi. Nah, apa saja yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama yaitu cahaya sebagai gelombang, kemudian interferensi yang, dan yang terakhir interferensi selaput tipis. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke interferensi yang, kita bahas dulu apa itu cahaya. Nah, konsep cahaya sebagai gelombang itu dicetuskan pertama kali oleh seorang fisikawan Belanda yang bernama Christian Huygens pada tahun 1678. Nah, bagaimana konsep yang dicetuskan oleh beliau ini? Nah, beliau menyebutkan bahwa semua titik pada permukaan gelombang itu merupakan sumber titik riak gelombang atau sumber wavelet kedua yang berbentuk bola spherical. Jadi, semua titik pada permukaan gelombang kedua itu berbentuk gelombang spherical atau berbentuk bola. Nah, setelah suatu waktu tertentu, posisi terbaru permukaan gelombang adalah permukaan tangan pada riak gelombang tersebut. Jadi, percobaan yang dilakukan oleh Christian Huygens ini membuktikan bahwa cahaya itu juga merupakan suatu gelombang. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya. Ini ada dua layar, kemudian ada gelombang yang merambat atau propagasi dari layar AB ke layar DE. Nah, ini percobaannya, gelombangnya menjalar di dalam ruang hampa. Kemudian diumpamakan permukaan gelombang pada layar AB itu merupakan permukaan gelombang atau wavefront pada T sama dengan 0. Nah, kemudian ini ada titik-titik itu yang secara arbitrary atau secara sembarang ditetapkan untuk dijadikan sumber dari riak gelombang kedua. Ini, riak gelombang kedua. Nah, pada saat delta T, radius dari permukaan riak gelombang kedua ini itu besarnya adalah C kali delta T, di mana C itu merupakan kecepatan cahaya pada ruang hampa. Sehingga pada pada layar DE dapat digambarkan tangan dari riak gelombang tersebut. Kemudian kita bahas sedikit tentang difraksi. Nah, sebenarnya difraksi dan interferensi itu saya bisa bilang satu kesatuan, cuma untuk lebih jelasnya kita kali ini bahas interferensi aja dulu. Nah, ini kita singgung sedikit tentang difraksi. Nah, apa itu difraksi? Itu misalnya jika suatu gelombang melewati batas yang memiliki celah, nah ini ada batas. Nah, ini ada gelombang, kemudian melewati celah yang besarnya sama dengan panjang gelombang, maka sebagian gelombangnya akan melewati celah tersebut dan menyebar di balik bidang ini. Oke? Ini contoh difraksi gelombang air yang melewati permukaan air pada lubang sempit. Nah, ini gambarnya saya ambil dari buku Halliday. Jika ingin baca lebih lanjut juga silahkan dibuka bukunya. Nah, kemudian ini nanti akan kita bahas untuk interferensi yang. Oke, nah bagaimana difraksi atau bagaimana keadaan gelombang yang terjadi dengan berbagai ukuran celah sempitnya.
Nah, yang pertama coba perhatikan. Ini ada gelombang datang, gelombang cahaya datang. Kemudian melewati celah yang besarnya itu 6 lambda, maka bentuk gelombang difraksinya akan seperti ini. Nah, kemudian dikecilkan 3 lambda, bentuknya seperti ini, bertambah besar. Nah, misalnya dikecilkan lagi, jadi setengah dari celah besar celah yang ketiga itu setengah dari besar celah yang kedua tadi, maka gelombang difraksi yang dihasilkan itu akan semakin besar. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke interferensi. Apa itu interferensi? Interferensi itu adalah perpaduan atau gabungan dari dua gelombang. Nah, karena kebetulan kita bahas gelombang cahaya, berarti interferensi di sini yang dimaksud adalah dua gelombang cahaya. Kemudian, syarat gelombang cahaya tersebut harus koheren itu frekuensi dan amplitudonya sama, serta memiliki beda fase yang tetap. Oke, kemudian kita bahas bagaimana interferensi itu terjadi. Nah, tadi sudah disebutkan interferensi itu adalah perpaduan dua atau lebih dari gelombang. Nah, kemudian ini contohnya itu perpaduan antara dua gelombang. Nah, interferensi ini juga boleh dikatakan dengan penjumlahan atau superposisi dua gelombang atau lebih. Oke? Coba perhatikan grafik yang pertama. Ada gelombang yang pertama dan gelombang kedua itu X, T. Nah, ketika gelombang ini mengalami interferensi, maka gelombang totalnya itu merupakan penjumlahan dari kedua gelombang tersebut. Jadi, gelombang total sama dengan gelombang pertama ditambah gelombang kedua. Nah, fenomena ini namanya interferensi konstruktif. Maksudnya adalah interferensi dari dua gelombang yang memiliki fasa yang sama, sehingga dia akan saling menguatkan. Nah, kemudian coba kita lihat gelombang yang kedua. Ini ada dua gelombang, tapi gelombangnya beda fasa, sehingga gelombang totalnya atau gelombang interferensinya itu akan saling meniadakan. Nah, gelombang ini, interferensi yang terjadi ini namanya interferensi destruktif. Nah, ada lagi dua gelombang, fasanya berbeda, tapi tidak berbeda 180 derajat. Sehingga gelombang total ketika interferensi itu akan menjadi gelombang yang fasanya bergeser dan besarnya juga tidak sebesar gelombang aslinya. Namun, hasil interferensinya tidak saling meniadakan. Oke, jadi ada 3 kondisi. Yang pertama itu kondisi konstruktif, yang kedua destruktif, yang ketiga kondisi gabungannya. Oke, kemudian bagaimana interferensi konstruktif dan destruktif itu bedanya seperti apa gitu. Nah, kita bahas dulu. Untuk konstruktif, jika kedua gelombang memiliki fasa yang sama atau beda fasanya sebesar 0, 2π, 4π, 6π, dan seterusnya, maka interferensi konstruktif maksimumnya itu sebesar, jadi perbedaan fasanya yaitu M dikali dengan 2π. M ini adalah maksima. Oke. Nah, bagaimana dengan interferensi konstruktif?
Nah, interferensi konstruktif itu terjadi jika perbedaan fasanya sebesar pi, 3pi, 5pi, 7pi, 9pi, dan seterusnya. Nah, interferensi destruktif atau minimum itu perbedaan fasanya sama dengan M ditambah setengah 2pi. Nah, M yang untuk destruktif itu adalah minima. Oke. Nah, sekarang penjelasan lebih lengkap lagi antara dua gelombang dan bagaimana hasil interferensinya. Oke. Nah, jadi adanya perbedaan jarak tempuh antara dua gelombang untuk mencapai suatu posisi yang sama. Nah, ini ada dua gelombang. Gelombang pertama dan gelombang kedua yang ingin mencapai posisi P. Oke. Itu menyebabkan terjadinya perbedaan fasa antara kedua gelombang tersebut. Nah, contohnya yang ini, kita lihat dulu yang contoh untuk interferensi konstruktif. Nah, ini ada gelombang pertama yang panjang lintasannya itu 2/4 lambda. Atau sekitar berapa itu? 2 kali 4 tambah 1, 9. 9/4 lambda. Oke? 2/4 lambda. Atau 2,25 lambda. Nah, kemudian ada gelombang kedua itu mencapai titik P dengan jarak 3/4 lambda. Maka ketika dijumlahkan akan terjadi interferensi konstruktif di posisi P. Kenapa? Karena ketika sampai di titik P itu pas sampainya dengan fasa yang sama. Itu gelombang dari kedua sumber sefasa pada sumbernya. Itu kenapa gelombangnya makin diperkuat atau namanya interferensi konstruktif. Nah, kemudian bagaimana dengan interferensi destruktif? Nah, sama, coba kita lihat. Ini gelombang pertama, kemudian dengan jarak L1 sama dengan 2,75 lambda. Kemudian ada gelombang kedua dengan jarak L2 sama dengan 3,25 lambda. Nah, hasil interferensi dari kedua gelombang ini itu menyebabkan adanya kondisi cancel out atau interferensi destruktif, yaitu gelombang pertama dan gelombang kedua saling meniadakan. Nah, jadi karena kedua gelombang ini sampai di titik P tidak sefasa sehingga dia akan saling meniadakan. Nah, itu konsep dari interferensi konstruktif dan destruktif. Oke. Nah, kemudian ini masih lanjutan dari penjelasan slide yang ini. Oke. Nah, untuk interferensi konstruktif atau maksimum itu tadi udah dibahas jika beda panjang lintasan yang ditempuh kedua gelombang untuk mencapai suatu tempat itu sebesar 0, pi, 2pi, 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, atau identik dengan beda fasa 0, 2pi, 4pi, 6pi. Nah, jadi beda panjang lintasan atau delta X-nya sama dengan M kali lambda. Atau D sin theta sama dengan M kali lambda. Untuk yang destruktif, itu terjadi jika
Beda panjang lintasannya itu sebesar pi per 2, saya salah sebut ya. Lambda per 2, 3 lambda per 2, 5 lambda per 2, dan seterusnya. Atau identik dengan beda fasanya pi, 3pi, 5pi, 7pi. Ingat, 1pi itu adalah 180 derajat. Sehingga beda lintasannya delta X sama dengan M ditambah setengah kali lambda. Atau D sin theta sama dengan M ditambah setengah dikali lambda. Nah, beda panjang lintasan sebesar delta itu identik dengan beda fasasi dengan hubungannya delta per lambda sama dengan si per 2pi. Ini tolong diingat rumusnya. Oke? Kemudian, bagaimana jika interferensi yang kita inginkan itu terjadi terus-menerus? Maka, yang harus kita punya untuk gelombang yang bersuperposisi itu harus memiliki beda fasa yang tetap, sehingga disebutlah gelombang yang koheren. Nah, contohnya ini, gelombang koheren itu dia akan selalu memiliki beda fasa yang tetap. Nah, bagaimana dengan gelombang tak koheren? Itu beda fasanya yang berubah-ubah atau tidak tetap. Nah, kemudian karena cahaya itu juga merupakan gelombang elektromagnetik, maka prinsip superposisi linear juga dapat diterapkan. Sehingga fenomena interferensi, baik berupa konstruktif atau destruktif, itu dapat ditemukan pada gelombang cahaya. Nah, sekarang kita bahas interferensi yang, yaitu percobaan untuk membuktikan bagaimana perambatan dari cahaya atau gelombang yang melewati celah sempit. Oke? Ini bisa kita lihat ada layar A dengan satu celah S0, kemudian layar B dengan celah S1 dan S2. Nah, kemudian layar C yang menampilkan bagaimana kondisi dari capaian gelombang tersebut. Nah, percobaan ini itu dilakukan oleh oleh seorang saintis bernama Thomas Young pada tahun 1801 yang membuktikan kalau cahaya itu merupakan suatu gelombang dengan cara memperlihatkan bagaimana terjadinya interferensi pada gelombang cahaya. Tadi di slide awal sudah kita bahas juga sedikit tentang difraksi. Nah, hubungannya seperti ini. Nah, oke. Sebelum ke slide selanjutnya, oke, kita kembali dulu sini. Nah, pada percobaan ini, itu cahaya datang, gelombang cahaya datang itu melewati slit atau melewati celah sempit S0, kemudian akan mengalami difraksi, akan mengalami penyebaran cahaya, dan penyebaran cahaya ini juga akan melewati slit atau celah. Di sini ada dua celah, celah S1 dan celah S2. Jadi, cahaya tersebut, cahaya yang terdifraksi itu akan melewati kedua celah ini dan kemudian mengalami difraksi juga, sehingga cahaya tersebut merambat dan mengenai layar C. Nah, di sini ada max itu berarti bagian maksimum, kemudian ada bagian minimum. Nah, coba perhatikan, bagian maksimum itu adalah bagian terang atau bright fringe. Kemudian yang biru ini adalah bagian gelap atau dark fringe. Oke, nah kita lanjut di sini penjelasannya. Nah, bagaimana terjadinya maksimum dan minimum? Nah, ketika gelombangnya sefasa,
Ini sefasa, coba perhatikan titik-titik ini. Ketika dia sefasa itu dia bertemu, gelombang 1 dan gelombang 2-nya bertemu di titik yang sama sehingga menghasilkan fasa yang koheren. Fasa yang koheren sehingga dia disebut dengan interferensi konstruktif, sehingga pada layar C itu akan tampil terang untuk bagian ini. Kemudian ada bagian gelap, itu ketika kedua gelombang tidak mencapai fasa yang sama. Oke? Nah, ini lebih jelasnya. Nah, tadi saya belum menjelaskan kalau cahaya yang merambat itu merupakan cahaya monokromatik yang berasal dari satu sumber. Nah, setelah itu, coba lihat ini. Ini cahaya yang melewati dari celah S1. Celah S1 ini kebetulan gambarnya kebalik, gak apa-apa, gak masalah. Ini cahaya dari yang melewati celah S1, kemudian cahaya yang melewati celah S2. Nah, kondisi yang terjadi yaitu L2, panjang lintasan gelombang ini sama dengan panjang lintasan gelombang pertama, sehingga terjadilah interferensi konstruktif. Maka bagian pertemuan kedua gelombang tersebut pada layar ini yaitu akan menjadi bagian terang. Nah, bagaimana misalnya kalau bagian gelap? Nah, ini cahaya dari celah S1, kemudian cahaya dari celah S2. Nah, kondisinya ini kita tarik garis putus-putus sehingga ini bisa dilihat segitiga sama kaki ya. Segitiga sama kaki berarti L1 di sini sama dengan L yang di sini. Nah, kemudian ada perbedaan panjang lintasan antara gelombang pertama dengan gelombang kedua. Gelombang pertama let's say L1, nah untuk gelombang kedua L2 itu ada perbedaan sebesar setengah lambda. Sehingga L2 itu sama dengan L1 ditambah setengah lambda. Maka karena ada perbedaannya setengah lambda, ingat di slide sebelumnya, misalnya ada perbedaan setengah lambda atau lambda per 2, maka dia terjadi interferensi destruktif. Sehingga bagian di sini itu akan menjadi bagian gelap. Oke. Nah, kita kembali lagi ke interferensi konstruktif. Kemudian misalnya, tadi ini kebetulan jaraknya sama ya, L1 dan L2-nya sama. Sekarang bagaimana jaraknya berbeda tapi perbedaannya itu sebesar lambda? Ini kita tarik garis sehingga berbentuk segitiga sama kaki. Jadi L1 sama dengan bagian dari sini, L ini. Kemudian ada perbedaan sebesar lambda. Maka L2 sama dengan L1 tambah lambda. Kita kembali ke slide sebelumnya. Misalnya beda panjang lintasan itu sebesar lambda, berarti dia interferensi konstruktif. Berarti yang terjadi pada layar ini yaitu akan muncul bagian terang atau interferensi konstruktif. Itulah konsepnya. Nah, kemudian dengan adanya pola interferensi gelap terang seperti yang terlihat pada layar ini, maka pola ini itu disebabkan oleh gabungan atau superposisi dua gelombang yang menempuh jarak berbeda untuk mencapai suatu titik pada layar pengamatan. Jadi layar pengamatan kita itu adalah ini. Kalau misalnya pada grafik ini berarti layar C itu adalah layar pengamatan kita. Oke. Nah, kemudian
eh, delta L itu kita sebut dengan D sin theta. D itu adalah jarak antara slit 1 dengan slit 2 atau jarak antara celah 1 dengan celah 2. Kemudian theta itu adalah sudut yang dibentuk oleh gelombang terhadap permukaan horizontal. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Tadi sudah disinggung ya, delta L sama dengan D sin theta. Nah, misalnya untuk interferensi konstruktif atau interferensi maksimum, itu tadi udah dibahas jika fenomena ini atau kejadian ini akan menghasilkan pola terang pada layar. Dan beda panjang lintasan antara kedua gelombang, antara gelombang 1 dan gelombang 2 itu merupakan kelipatan bilangan bulat dari panjang gelombangnya. Ingat tadi kelipatan 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Bilangan bulat, oke? Atau integer. Sehingga delta L sama dengan M kali lambda. Kita ganti delta L D sin theta itu sama dengan M kali lambda. Nah, kemudian sehingga sin theta-nya sama dengan M kali lambda per D. Nah, bagaimana kondisinya jika layarnya jauh sehingga theta-nya amat sangat kecil, sehingga sin theta itu bisa setara dengan tan theta sehingga sama dengan juga YM per L. Maka YM per L itu sama dengan M dikali lambda per D. Oke. Nah, bagaimana misalnya interferensinya minimum? Nih, coba perhatikan. Ini D, ini delta L. Oke. Nah, bagaimana jika interferensi minimum atau interferensi destruktif? Untuk kejadian ini, maka akan dihasilkan pola gelap sehingga beda panjang lintasannya sama dengan M tambah setengah kali lambda. Delta L-nya sama, kita ganti dengan D sin theta sama dengan M tambah setengah dikali lambda, sehingga sin theta-nya sama dengan M ditambah setengah kali lambda per D. Nah, sama dengan anggapan tadi, jadi bedanya untuk interferensi maksimum dan interferensi minimum, YM per L itu kalau untuk maksimum M kali lambda per D, kalau di sini M tambah setengah dikali lambda per D. Nah, mari kita lihat soal. Pada percobaan yang jarak antara kedua celah adalah 0,03 mm. Oke. Kemudian layar terletak 1,2 meter dari celah. Terang orde kedua diamati berjarak 4,5 dari garis tengah. Tentukan A. Panjang gelombang cahaya yang digunakan. B. Jarak antara dua terang berurutan pada layar. Nah, untuk menjawab soal ini, kita anggapan bahwa jarak layar itu sangat besar terhadap jarak celah sehingga kita bisa menggunakan persamaan ini. YM per L sama dengan M kali lambda per D. Nah, bagaimana? Yang ditanyakan pada soal A itu adalah panjang gelombang cahaya yang digunakan. Berarti dari rumus ini, lambda itu sama dengan YM dikali D, ini perkalian silang ya, YM dikali D per M dikali L.
Nah, YM-nya berapa? YM-nya itu terang orde kedua diamati berjarak 4,5 cm. 4,5 cm berarti 4,5 kali 10 pangkat min 2. Kemudian, ini M ya. Kemudian, D. D itu adalah jarak antar kedua celah sebesar 0,03 mm atau 3 kali 10 pangkat min 5 meter atau 0,03 mm dikali 10 pangkat min 3 meter. Oke? Kemudian dibagi M-nya. M-nya itu tadi dia sebutkan orde kedua, berarti M-nya. Dan L-nya, L itu adalah jarak antara layar dengan celah 1,2 meter. 2 kali 1,2 meter. Sehingga dihasilkan lambdanya sebesar 5,6 kali 10 pangkat min 7 meter. Atau 0,56 kali 10 pangkat min 6 meter. Atau 0,56 mikrometer. Itu panjang gelombang cahaya yang digunakan. Nah, sekarang bagaimana menentukan jarak antara dua terang berurutan pada layar? Berarti delta Y sama dengan YM tambah 1 dikurang YM. Berarti kondisi pada saat YM ditambah 1, kemudian kondisi pada saat YM. Oke? Nah, dengan coba perhatikan rumus ini, sehingga sama dengan delta L per D sama dengan 5,6 kali 10 pangkat min 7 meter kali 1,2 meter dibagi dengan 3 kali 10 pangkat 5 meter. Sehingga didapat jarak terang secara berurutan itu sebesar 2,2 kali 10 pangkat min 2 meter atau 2,2 cm. Begitu caranya. Kemudian bagaimana menganalisa atau menentukan fasor dari interferensi dua celah. Nah, coba dilihat. Ini ada gelombang E0 yang fasanya omega T, maka untuk menentukan E1, gelombang E1 itu sama dengan E0 sin omega T. E0 itu adalah amplitude, kemudian sin omega T. Nah, kemudian ada satu lagi, E0-nya sama dengan sudut yang dibuat oleh E0 itu sama dengan omega T ditambah dengan Pi. Sehingga E2 itu sama dengan E0 sin omega T ditambah Pi. Nah, bagaimana untuk menentukan ER ini? Gelombang resultannya yaitu sama dengan E1 ditambah dengan E2. Nah, misal dua gelombang itu memiliki amplitudo yang sama E0. Ini seperti gambar grafik ini. Ini yang pertama, E0. Nih, kemudian yang kedua. Kemudian ini alfa, sama dengan alfa, maka ini adalah pi. Maka cos alfa itu sama dengan ER dibagi 2, kemudian dibagi dengan
E0. Sehingga ER itu sama dengan 2E0 cos alfa. Nah, kita tahu tadi karena alfa itu sama dengan pi per 2, alfa ini adalah setengah dari pi, maka ER sama dengan 2E0 cos pi per 2. Sehingga diperoleh EP ini kan sama dengan E1 tambah E2. Sama dengan E0 sin omega T ditambah E0 sin omega T tambah pi. Nah, dengan kondisi alfa sama dengan pi per 2, sehingga jadinya EP itu sama dengan ER, resultan ini, sin omega T ditambah dengan pi per 2. Sehingga jadinya 2E0 cos pi per 2 kali sin omega T tambah pi per 2. Oke. Kemudian, bagaimana interferensi dari banyak celah? Oke, coba perhatikan. Interferensi banyak celah itu dapat dipandang sebagai interferensi dari banyak sumber koheren. Nah, untuk dua celah udah kita bahas. Misalnya ini E0, ini E0, E01, E02, maka ER sama dengan 2E0. Beda fasanya, pi-nya sama dengan 0, kemudian beda panjang lintasannya juga sama dengan 0. Deltanya juga sama dengan 0. Kemudian, misalnya beda fasanya 180 derajat atau pi. Dan deltanya atau beda panjang lintasannya pi per 2. Sehingga ini yang satunya ke arah sini. Kemudian yang satunya lagi E0-nya ke arah sini. Sehingga ER gelombang resultannya sama dengan 0 karena beda fasanya 180 derajat. Pi-nya 180 derajat atau pi, dan delta beda panjang lintasannya pi per 2. Nah, bagaimana dengan kondisi ini? Ini ada E0-nya yang pertama, kemudian E0 yang kedua itu membentuk sudut 45 derajat atau pi per 4, sehingga beda panjang lintasannya pi per 8, maka ER-nya gelombang resultannya sama dengan 1,85 E0. Begitu juga untuk sudut yang lainnya. Ini nanti bisa dibaca, dipahami. Nah, bagaimana misalnya interferensi dari 3 celah? Ini kita dapatkan ini rumus utamanya, E1 sama dengan E0 sin omega T. Kemudian gelombang kedua E2 sama dengan E0 sin omega T tambah pi. E3 sama dengan E0 sin omega T tambah 2 pi. Nah, bagaimana itu? Coba kita lihat di sini. Untuk yang maksimum pertama, ini ada 3 gelombang E0 yang besarnya sama, sehingga yang besarnya sama, fasanya sama, sehingga beda fasa pi sama dengan 0, beda lintasan juga sama dengan 0. Maka gelombang resultannya itu sama dengan 3E0. Ini untuk maksimum utama. Oke. Nah, bagaimana misalnya kondisinya seperti ini? Yang ini gelombang pertama, kemudian gelombang kedua, dan gelombang ketiga. Maka gelombang resultannya itu sama dengan 2E0. Kenapa? Karena perbedaan fasa sama dengan 60 derajat atau pi per 3, dan perbedaan lintasannya itu lambda per 6. Ini, nah rumus yang ini diambil tadi dari grafik ini. Nah, bagaimana misalnya
Ini nanti bisa dilihat, ini pemisalan jarak, ini omega T, ini pi, ini juga pi, dan ini A, sehingga ditotalkan ER itu sama dengan E0 sin omega T tambah 2 pi. Nah, bagaimana misalnya kondisi minimum? Nah, untuk kondisi minimum, coba perhatikan. Ini yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Gelombang 1, 2, dan 3. Nah, bedanya itu adalah 120 derajat. Sehingga menyebabkan gelombang resultannya menjadi 0. Ini kondisinya itu pi-nya 120 derajat atau 2 pi per 3 dan deltanya sama dengan lambda per 3. Ingat kondisi interferensi minimum yaitu kelipatannya bukan bilangan bulat. Oke. Kemudian ini yang untuk beda lintasannya 180 derajat. Nah, bagaimana dengan interferensi pada lapisan tipis? Nah, pada lapisan tipis, itu cahaya yang dipantulkan oleh permukaan, contohnya ini permukaan A dan B itu berbeda. Jadi akan mengalami perbedaan pemantulan sehingga akan menempuh lintasan yang berbeda juga. Nah, hal ini menyebabkan adanya pola terang gelap seperti yang udah kita bahas karena adanya beda fasa. Coba perhatikan, ini ada sinar datang, kemudian mengenai permukaan A dan kemudian dipantulkan. Nah, kemudian cahaya tersebut tidak hanya dipantulkan tetapi juga ada yang mengenai permukaan B. Nah, ketika mengenai permukaan B, kemudian cahaya tersebut dipantulkan juga sehingga muncullah gelombang pantul yang kedua. Nah, kemudian ada berkas yang juga diteruskan ke balik dari permukaan A dan permukaan B. Nah, kenapa ada beda fasa di antara berkas 1 dan berkas 2 ini? Gelombang 1 dan gelombang 2. Yang pertama, beda panjang lintasan, otomatis. Coba perhatikan, untuk yang berkas datang, yang gelombang pertama, yang gelombang pantul pertama, berkas pantul, itu panjang lintasannya lebih kecil dibanding yang kedua. Kemudian ada pembalikan fasa karena akibat pemantulan, sehingga sudut yang dihasilkan itu berbeda. Oke, kemudian kita bahas bagaimana gelombang yang menjalar dari suatu medium menuju medium yang lebih rapat. Maka gelombang cahaya tersebut akan mengalami pemantulan oleh medium yang lebih rapat dan mengalami perubahan fasa sebesar pi. Kita perhatikan di sini. Ini ada sinar datang, kemudian melewati permukaan layar atau permukaan medium, kemudian dipantulkan, dan kemudian ada sebagian cahaya tersebut, cahaya gelombang tersebut yang mengenai bagian permukaan kedua, kemudian dipantulkan lagi. Nah, ini kondisinya, ini misalnya N1 itu merupakan indeks refraksi pada udara, dan N2 itu adalah indeks refraksi pada layar. Dan karena kita membahas thin film atau lapisan tipis, maka N2 itu merupakan indeks refraksi pada lapisan tipis. Maka fasa dari gelombang pertama itu
menjadi Pi1 sama dengan Pi ditambah Pi. Pi ditambah Pi. Kenapa? Karena tadi disebutkan gelombang tersebut akan mengalami perubahan fasa sebesar Pi. Nah, sedangkan berkas gelombang kedua itu fasanya berubah karena adanya perbedaan lintasan tempuh. Ini disebutkan gelombang yang menjalar dari suatu medium menuju medium yang kurang rapat itu tidak mengalami perubahan fasa. Ini contohnya, itu fasanya tetap sama. Namun ketika dia melewati medium yang rapat, itu fasanya akan berubah. Nah, misalnya jika tetanya itu kita asumsikan sama dengan 0, maka beda panjang lintasan yang ditempuh oleh berkas gelombang kedua ini dibandingkan dengan berkas gelombang pertama yang ini, kedua T. Sehingga beda panjang lintasan menimbulkan beda fasa delta P sebesar 2T per lambda N2. Berarti lambda pada lapisan tipis tersebut. Kemudian dikali 2Pi. Sehingga sama dengan 4Pi dikali T dibagi lambda N2. Nah, fasa gelombang kedua itu sebesar Pi2 sama dengan Pi ditambah delta Pi sama dengan Pi ditambah 4VT bagi lambda N2. Nah, kita masukkan ke rumus sehingga perbedaan fasa 1 dan fasa 2, perbedaan fasa gelombang 1 dan gelombang 2 sama dengan fasa 2 dikurangi fasa 1 sama dengan 4Pi T per lambda N2 dikurangi Pi sama dengan Pi dikali 4T per lambda N2 dikurangi 1. Oke. Nah, ini penulisan lebih lanjutnya ini bagaimana ini secara umum interferensinya. Bagaimana untuk interferensi maksimum dan minimum. Untuk maksimum yaitu terjadi jika beda fasa total sama dengan 2Pi dikali dengan bilangan bulat. Sehingga Pi kali 4T per lambda N2 kurang 1 sama dengan 2MP. Sehingga 2T sama dengan M tambah setengah lambda N2. Nah, bagaimana untuk interferensi minimum atau destruktif? Itu jika beda fasa total sama dengan setengah bilangan bulat dikalikan dengan 2Pi. Sama dengan konsep yang sebelumnya, sehingga didapat 2T itu sama dengan M tambah 1 dikali dengan lambda N2. Nah, kemudian ini ada soal lagi. Misalnya, sinar dilewatkan pada dua celah yang berjarak 0,5 mm. Berarti D-nya 0,5 mm. Kemudian, pada jarak 1 meter dari celah dipasang layar. Jika hasil interferensi pada layar diperoleh jarak garis terang pusat sampai dengan kelima adalah 6 mm. Berarti jarak dari yang tengah, garis pusat tengah, ke terang yang kelima itu 6 mm. Tentukan panjang gelombang sinar tersebut. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang pertama, D berjarak 0,5 mm atau 5 kali 10 pangkat min 4 meter. Kemudian, ini disebutkan
Hasil interferensi pada layar diperoleh jarak garis terang pusat sampai dengan kelima. Berarti terang kelima berarti M-nya sama dengan 5. Maksimanya 5. Oke. Kemudian eh, hasil interferensi pada layar diperoleh jarak garis. Nah, jarak garisnya berarti dari misalnya ini layar, kemudian ini titik tengahnya. Nah, dari maksima 0 ke maksima 5 misalnya di sini itu jaraknya itu Y sama dengan 6 mm atau 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian apalagi? Diketahui pada jarak 1 meter dari celah dipasang layar, berarti jarak antara celah, ini ada 2 celah, kemudian ini layar. Nah, jarak tersebut adalah 1 meter atau D sama dengan 1 meter. Atau beberapa buku nulis L besar sama dengan 1 meter. Nah, kita ketahui untuk interferensi konstruktif, M kali lambda sama dengan D dikali Y per D. Atau M kali lambda sama dengan D kali Y per L besar. Nah, kita masukkan angka-angkanya sehingga didapatlah lambdanya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 7. Atau sama dengan 6.000 Armstrong. Ini meter, ini Armstrong. Oke. Nah, kemudian ada soal lagi. Menentukan tebal lapisan minimum yang dibutuhkan agar interferensi pada sebuah lapisan tipis itu memiliki indeks bias 3/2 dengan panjang gelombang 4000 Armstrong. Nah, caranya gimana? Nah, ini rumus yang udah kita ketahui. N kali D sama dengan 2N tambah 1 kali lambda per 4. Sehingga D sama dengan 2N tambah 1 dikali lambda dibagi 4N. Dari rumus ini kita bolak-balikan. Tahu sama dengan lambda per 4N. Sehingga didapat 4000 Armstrong per 6 sama dengan 666,67 Armstrong. Ini contoh soal yang ketiga. Nah, nanti saya akan memberikan latihan dan akan kita bahas juga sama-sama. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.